Shalom Aleichem bersama Mesiah. Saudara, apapun keadaan kita saat ini, jangan berputus asa. Sebab kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, karena kita telah mendapat perkenan Bapa. Saya akan bacakan di dalam Matius 7, ayat 7 sampai 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang yang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini menyenangkan sekali ya untuk didengar. Ini adalah firman Tuhan yang menyegarkan, yaitu Tuhan Yesus menjanjikan pada kita, kalau kita minta, maka kita akan diberi. Kalau kita cari, kita akan dapat itu. Nah, kalau kita ketok pintu, pintu dibuka. Nah, ending dari janji Tuhan Yesus ini ada di ayat 14. Dikatakan di sana, di ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kalau kita manusia yang jahat aja tahu memberi hal yang baik buat anak-anak kita, apalagi Bapak di surga. Ya, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada Bapa. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak malu membandingkan Bapa dengan ayah-ayah manusia. Seorang ayah di dunia ini kalau anaknya minta sesuatu, pinginnya kasihnya yang baik. Kalau anaknya minta roti, pasti diusahakan beli roti yang paling enak. Kalau anaknya minta lauk, dia pasti berusaha cari kesukaan anak-anaknya. Nah, itu kasih manusia. Meskipun itu terbatas, tapi seorang ayah pingin memberi yang terbaik untuk anaknya. Nah, Tuhan Yesus sedang menjelaskan kasih ayah pada anak ini, kasih manusia ini, meskipun sudah rusak daripada gambar Allah, tapi sebenarnya kasih seorang ayah ini sumbernya berasal dari Bapa di surga. Dan Tuhan seperti sedang bicara pada kita seperti ini, kamu jangan lupa Bapamu yang di surga itulah yang mewariskan kasih seorang ayah pada anak-anaknya. Nah, kalau ayah di dunia ini saja bisa mengasihi anaknya, maka perhatikan ini saudara, betapa lebih sempurnanya kasih yang akan kita terima dari Bapa di surga. Pagi ini saya berdoa, kita semua akan menerima janji ini di dalam Tuhan Yesus. Karena memang janji ini adalah janji yang istimewa. Janji ini hanya dikasih kepada orang-orang yang dianggap anak oleh Bapa di surga. Dan kita lihat tadi betapa Bapa di surga ingin mengekspresikan kasihnya yang besar itu melalui pemberian-pemberiannya. Nah, ini yang pertama dari janji Tuhan. Kita di dalam Tuhan Yesus adalah anak-anak Bapa di surga. Dan sebagai anak, kita boleh minta sesuatu kepada Bapa, itu yang pertama. Nah, yang kedua, seingat saya di dalam ayat ini, baik di Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, Tuhan tidak pernah membebankan prasyarat dalam permintaan kita. Nah, pada waktu Markus dan Yohanes bicara tentang ampunilah sesamamu pada waktu kamu minta pada Bapa, pada waktu kamu menaikkan doa, sebenarnya itu bukan prasyarat. Tapi memang mengampuni orang itu adalah tanda bahwa kita adalah benar-benar anak Tuhan. Jadi bukan prasyarat, tapi itu adalah tanda bahwa kita milik Tuhan. Maksudnya kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita pasti mengampuni kesalahan orang lain. Nah, karena kita telah menerima kasih pengampunan dari Tuhan Yesus. Tapi kalau orang tidak bisa mengampuni orang lain, dia pasti bukan anak Tuhan, bukan anak Bapa di surga. Makanya keinginannya tidak akan didengar oleh Bapa. Karena orang yang tidak bisa mengampuni orang lain
atau orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan, bisa-bisa keinginan orang-orang itu aneh-aneh dan cenderung jahat. Kembali ya. Jadi baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat hal yang sama, yaitu anak-anak Bapa di surga boleh minta kepada Bapa. Saudara, janji firman ini tidak berlaku buat semua orang. Hanya mereka yang ada di dalam Tuhan Yesus saja yang bisa menerima janji ini. Jadi saudara, kalau sekarang ini saudara sedang membutuhkan sesuatu, ayat ini berlaku buat saudara. Untuk kita semua di dalam Yesus. Kemudian saat baca firman ini kita masih ingat bahwa perkataan ini bukan omongan sembarang orang. Janji ini. Tapi kita masih ingat bahwa ini Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan. Dan dia tidak pernah berbohong. Tipu tidak ada dalam mulutnya, itu Yesaya 5:39. Jadi mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa saja yang saat ini kita butuhkan. Bahkan apa saja yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Allah Bapa di surga mau memberikan pada kita. Amin. Saudara, janji Tuhan itu memang tidak bersyarat. Ya, yang kita baca tadi. Tapi janji Tuhan itu semuanya sifatnya ada usahanya. Minta, cari, ketok. Saudara, janji Tuhan ini bukan sesuatu yang kita tunggu. Sekali lagi Tuhan bilang ini bukan sesuatu yang kita tunggu-tunggu, bukan. Tapi Tuhan Yesus ngajar kita untuk dengan berani minta pada Bapa, cari, ketok. Artinya dari hati, pikiran, perasaan, perkataan kita pada waktu kita berdoa, keluar doa-doa, Bapa berikanlah kepadaku, Bapa biarkanlah aku mendapatkan apa yang aku cari ini. Bapa, bukakanlah pintu-pintu yang tertutup ini. Ada usaha untuk minta pada Bapak. Bukan batin, terus menunggu-nunggu, menanti-nanti tanpa berdoa, bukan. Nah, kalau tidak minta, jangan harap dikasih. Kalau tidak cari, jangan harap dapat. Tidak ketok-ketok, ya pintunya tidak bakal dibukakan. Saudara, sekali lagi ini urusannya bukan cara kita bekerja atau berusaha dengan kekuatan kita. Bukan. Tapi ini urusannya berdoa, minta dengan sungguh-sungguh kepada Bapa di surga. Dan ini khusus bagi anak-anak Tuhan. Ini namanya mengandalkan Tuhan. Bergantung penuh pada Tuhan. Ini namanya masuk ke dalam perhentian Sabat. Berhenti dari segala usaha kemampuan kita. Ini namanya menghormati Allah Bapa di surga sebagai pemberi segala sesuatu, sumber segala sesuatu, dan yang menyediakan segala sesuatu buat kita. Ingat namanya Jehovah Jireh, Jireh Yel, Allah yang menyediakan segala sesuatu. Amin. Saudara, Matius 7 ayat 11 ini adalah janji Tuhan bahwa Bapa mendengarkan kita saat kita berdoa. Bahkan lebih lagi, Bapa mau memberikan yang terbaik buat kita, buat kebutuhan kita. Nah, ini kalau di dalam ayat 11b ya, dikatakan Bapa, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia, Bapa, akan memberikan yang baik. Dosei agata, shall give excellent joyful. Akan memberikan sukacita yang sempurna buat mereka yang meminta. Sekali lagi, meminta kepadanya. Saudara, jangan pernah putus asa. Terus berdoa, berharap pada Tuhan. Kita punya Bapa yang Maha Perkasa dan Dia selalu menolong kita. Kata Dia, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.